43 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM7. Aku akan melihat di jendela. Harusnya ada aliran udara atau kebocoran atau sesuatu, kata ayah saat sarapan. Dia memasukkan sesuap lain telur orak-arik dan ham. Tapi, ya, itu sangat aneh. Aku bersikeras, masih merasa takut. Gorden-gorden itu bertiup seperti gila, dan jendela itu tertutup. Mungkin ada kaca jendela yang hilang, saran ayah. Amanda menyedihkan, ujar Josh. Ide leluconnya benar-benar lucu. Jangan mulai dengan kakakmu, kata ibu, meletakkan piringnya di atas meja dan menjatuhkan diri ke kursinya. Dia tampak lelah. Rambutnya yang hitam, yang biasanya ditarik mundur secara hati-hati, acak-acakan. Dia menarik-narik ikat pinggang jubah mandinya. Wah, aku tak berpikir aku tidur 2 jam semalam. Aku juga, kataku, mendesah. Aku terus berpikir bahwa anak itu yang mungkin akan muncul di kamarku lagi. Amanda, kau harus benar-benar harus menghentikan ini, kata ibu tajam. Anak laki-laki di kamarmu. Gorden-gorden bertiup. Kau harus menyadari bahwa kau gugup. Dan imajinasimu bekerja lembut. Tapi, Bu, aku mulai. Mungkin satu hantu berada di balik gorden, kata Josh, menggoda. Dia mengangkat tangannya dan membuat tingkah hantu. Oh, meratap. 44 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM. Wah. Ibu meletakkan tangan di bahu Josh. Ingat apa yang kau janjikan tentang menakut-nakuti satu sama lain. Ini akan sulit bagi kita semua untuk menyesuaikan diri dengan tempat ini, kata ayah. Kau mungkin telah bermimpi tentang gorden-gorden bertiup, Amanda. Katamu kau punya mimpi buruk. Benar. Mimpi buruk yang menakutkan terlintas kembali ke pikiranku. Sekali lagi aku melihat piring besar tulang itu di atas meja. Aku menggigil. Sangat lembab di sini, kata ibu. Sedikit sinar matahari akan membantu mengeringkan tempat itu, kata ayah. Aku mengintip keluar jendela. Langit telah berubah kelabu. Pepohonan tampak menyebarkan kegelapan di seluruh halaman belakang kami. Di mana Petei? Tanyaku. Keluar ke belakang, jawab ibu, menelan sebutir telur. Dia bangun pagi juga. Kurasa tak bisa tidur. Jadi kubiarkan dia keluar. Apa yang kita lakukan hari ini? Josh bertanya. Dia selalu ingin tahu rencana untuk hari itu. Setiap rincian. Pokoknya hingga dia bisa berdebat tentang hal itu. Ayahmu dan aku masih punya banyak barang yang harus dibuka, kata ibu sambil melirik ke lorong belakang, yang penuh dengan karton belum dibuka. Kalian berdua dapat menjelajahi lingkungan. Lihat apa yang dapat kalian temukan. Lihat apakah ada anak-anak lain seusia kalian di sekitar sini. Dengan kata lain, kau ingin kami tersesat, kataku. Ibu dan ayah tertawa. Kau sangat cerdas, Amanda. 45 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM. Tapi aku ingin membantu membuka barang-barangku, rengek Josh. Aku tahu dia akan berdebat dengan rencana. Seperti biasa. Pergilah berpakaian dan berjalan-jalan yang lama, kata ayah. Bawa Petei bersama kalian, oke. Dan ambil tali untuknya. Aku tinggalkan satu di tangga depan. Bagaimana dengan sepeda kami? Mengapa kami tak bisa naik sepeda? Josh bertanya. Mereka terbenam di belakang garasi, kata Dad. Kau tak akan pernah bisa mendapatkannya. Selain itu, banmu kempes. Jika aku tak bisa naik sepeda, aku tak akan keluar, desak Josh, menyilangkan lengan di depan dadanya. Ibu dan ayah harus berdebat dengannya, kemudian mengancamnya. Akhirnya, ia setuju untuk pergi untuk berjalan kaki singkat. Aku menyelesaikan sarapanku.
berpikir tentang Kathy dan teman-temanku yang lain di rumah dulu. Aku bertanya-tanya anak-anak seperti apa di Dark Falls. Aku bertanya-tanya apakah aku akan dapat menemukan teman baru, teman sejati. Aku menawarkan diri untuk mencuci piring sarapan karena ibu dan ayah sudah begitu banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Air hangat terasa sejuk pada tanganku saat aku menyeka piring menjadi bersih. Kurasa mungkin aku aneh. Aku suka mencuci piring. Di belakangku, dari suatu tempat di bagian depan rumah, aku bisa mendengar Josh berdebat dengan ayah. Aku nyaris tak bisa membuat kata-kata di atas cucuran air keran. Bola basketmu dikemas dalam salah satu karton, kata ayah. Lalu Josh mengatakan sesuatu. Lalu ayah berkata, bagaimana aku tahu yang mana? 46 RATU, BUKU. BLOGSPOT, COM. Lalu Josh mengatakan sesuatu. Lalu ayah berkata, tidak, aku tak punya waktu untuk melihat sekarang. Percaya atau tidak, bola basketmu tak ada di bagian atas daftarku. Aku menumpuk hidangan terakhir ke meja untuk mengeringkan, dan mencari handuk untuk mengeringkan tanganku. Tak ada yang terlihat. Aku kira itu belum dibuka. Sambil menyeka tanganku di bagian depan pakaianku, aku berjalan menuju tangga. Aku akan berpakaian dalam 5 menit, kataku pada Josh, yang masih berdebat dengan ayah di ruang tamu. Lalu kita bisa keluar. Aku mulai menaiki tangga depan, dan kemudian berhenti. Di atas aku di panggung tangga rumah berdiri seorang gadis yang aneh, seumurku, dengan rambut hitam pendek. Dia tersenyum padaku. Bukan senyum hangat, bukan senyum ramah, tapi senyum dingin paling menakutkan yang pernah kulihat. 47 RATU, BUKU. BLOGSPOT, COM. 81 tangan menyentuh bahuku. Aku berbalik. Itu Josh. Aku tak akan berjalan-jalan kecuali aku dapat mengambil basketku, katanya. Josh, tolong. Aku melihat kembali ke atap, dan gadis itu pergi. Aku merasa dingin. Kakiku semua bergetar. Aku meraih pegangan tangga. Ya, kemarilah, tolong, panggilku. Wajah Josh dipenuhi dengan kegelisahan. Hei, aku tak melakukan apa-apa, teriaknya. Tidak, itu bukan kau, kataku, dan memanggil ayah lagi. Amanda, aku agak sibuk, kata ayah, muncul di bawah kaki tangga, sudah berkeringat dari membongkar barang-barang ruang tamu. Ya, aku melihat seseorang, kataku. Di atas sana, seorang gadis. Aku menunjuk. Amanda, tolong, jawabnya, membuat suatu wajah. Berhentilah melihat sesuatu, oke? Tak ada orang di rumah ini kecuali kita berempat dan mungkin beberapa tikus. Josh bertanya, tiba-tiba tertarik. Sungguh mana? Ayah, aku tak membayangkan hal itu, kataku. Suaraku pecah. Aku benar-benar terluka karena dia tak percaya padaku. 48 RATU, BUKU. BLOGSPOT, COM. Amanda, lihat di atas sana, kata ayah, menatap ke puncak tangga. Apa yang kau lihat? Aku mengikuti tatapannya. Ada setumpuk pakaianku di panggung anak tangga. Ibu pasti baru saja membongkarnya. Ini hanya pakaian, kata ayah tak sabar. Itu bukan gadis, itu pakaian. Dia memutar matanya. Maaf, kataku pelan. Aku mengulanginya saat aku mulai menaiki tangga. Maaf, tapi aku tak benar-benar merasa menyesal. Aku merasa bingung, dan masih takut. Apakah mungkin yang aku berpikir setumpukan pakaian adalah seorang gadis yang tersenyum? Tidak, aku tak berpikir begitu. Aku tak gila. Dan aku memiliki penglihatan yang benar-benar baik. Jadi, apa yang terjadi?
Aku membuka pintu kamarku, menyalakan lampu langit-langit, dan melihat gorden-gorden berkibar di depan jendela. Oh, tidak. Tidak lagi, pikirku. Aku bergegas menghampirinya. Kali ini, jendela terbuka. Siapa yang membukanya? Ibu. Tebakku. Hangat. Udara basah meniup ke dalam ruangan. Langit terasa berat dan abu-abu. Baunya seperti hujan. Beralih ke tempat tidur, aku mendapat kejutan lain. 49 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM. Seseorang telah meletakkan pakaian untukku. Sepasang jeans pudar dan biru pucat, kaos tanpa lengan. Semua itu menyebar berdampingan di kaki tempat tidur. Siapa yang menaruhnya di sana? Ibu. Aku berdiri di ambang pintu dan memanggilnya. Ibu, ibu, apakah kau memilih pakaian untukku? Aku bisa mendengar dia berteriak sesuatu dari lantai bawah, tapi aku tak bisa mengerti kata-katanya. Tenang, Amanda, aku berkata pada diriku sendiri. Tenang. Tentu saja ibu menarik pakaian keluar. Tentu saja yang ibu menempatkannya di sana. Dari ambang pintu, aku mendengar bisik-bisik di lemariku. Bisikan-bisikan dan cekikikan pelan di balik pintu lemari. Ini adalah batas kesabaran yang terakhir. Apa yang terjadi di sini? Aku berteriak di bagian atas paru-paruku. Aku bergegas ke lemari dan membuka pintu. Dengan panik, aku mendorong pakaian-pakaian di situ. Tak seorang pun di sana. Tikus-tikus, pikirku. Apakah aku mendengar tikus-tikus yang ayah bicarakan itu? Aku harus keluar dari sini, kataku keras-keras. Ruangan ini, aku menyadari, itu membuatku gila. Tidak, aku membuat diriku sendiri gila. Membayangkan semua hal aneh ini. Pasti ada penjelasan logis untuk segala sesuatu. Semuanya. 50 RATU. BUKU, BLOGSPOT, COM. Saat aku menarik celana jeansku dan mengancingnya, aku mengatakan kata logis berulang-ulang dalam pikiranku. Aku mengatakan itu berkali-kali begitu banyak sehingga tak terdengar seperti kata nyata lagi. Tenang, Amanda, tenang. Aku menarik napas dalam-dalam dan menahannya sampai hitungan ke-10. Bu, Josh. Hentikan itu, kau tak membuatku takut, kataku, terdengar lebih jengkel dari yang seharusnya. Ayo keluar dari sini, katanya, menatapku dari ambang pintu. Tempat ini membuatku merinding. Hah, kau juga? Aku berseru. Apa masalahmu? Dia mulai mengatakan sesuatu, lalu berhenti. Dia tiba-tiba tampak malu. Lupakan saja, gumamnya. Tidak, katakan padaku. Aku bersikeras. Apa yang akan kau katakan? Dia menendang papan hias di lantai. Aku semalam bermimpi yang benar-benar menyeramkan. Dia akhirnya mengakui, melihat melaluiku pada gorden yang berkibar di jendela. Suatu mimpi. Aku ingat mimpi yang mengerikan. Ya, ada 2 anak laki-laki di kamarku dan mereka bermaksud. Apa yang mereka lakukan? Tanyaku. 51 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM. Aku tak ingat, kata Josh, menghindari mataku. Aku hanya ingat mereka menakutkan. Dan apa yang terjadi? Tanyaku. Beralih ke cermin untuk sikat rambutku. Aku terbangun, katanya. Dan kemudian menambahkan dengan tak sabar. Ayo, kita pergi. Apakah anak-anak mengatakan sesuatu kepadamu? Tanyaku. Tidak, aku tak berpikir begitu. Jawab dia serius. Mereka hanya tertawa. Tertawa. Yah, terkikik. Semacam, kata Josh. Aku tak ingin membicarakannya lagi, tukasnya. Apakah kita akan pergi untuk perjalanan bodoh ini, atau tidak? Oke, aku siap, kataku, meletakkan sikatku, melihat terakhir kalinya di cermin.
Mari kita pergi untuk perjalanan bodoh ini. Aku mengikutinya menyusuri koridor. Ketika kami melewati tumpukan pakaian di atap, aku berpikir tentang gadis yang kulihat berdiri di sana. Dan aku berpikir tentang anak laki-laki di jendela ketika kami pertama kali tiba. Dan dua anak laki-laki yang Josh lihat dalam mimpinya. Aku memutuskan itu membuktikan bahwa Josh dan aku sama-sama sangat gugup tentang pindah ke tempat baru ini. Mungkin ibu dan ayah benar. Kami membiarkan imajinasi kita berjalan dengan kami. Ini pasti imajinasi kami. Maksudku, apalagi yang bisa terjadi? 52 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM 9. Beberapa detik kemudian, kami melangkah ke halaman belakang untuk membawa Petei. Dia senang melihat kami seperti biasa, melompat pada kami dengan cakarnya yang berlumpur, menyalak gembira, berjalan melingkar gila-gilaan melalui dedaunan. Ini menghiburku hanya dengan melihatnya. Suhu panas dan lembab meskipun langit tampak kelabu. Tak ada angin sama sekali. Pohon-pohon tua yang tebal berdiri diam seperti patung. Kami turun dari ujung jalanan berkerikil ke jalanan. Sepatu kami menendang di daun-daun coklat kering. Petei berjalan di zigzag di sisi kami. Pertama di depan kami, kemudian di belakang. Setidaknya ayah tak meminta kita untuk menyapu semua daun-daun tua ini, kata Josh. Dia akan. Aku memperingatkan. Aku tak berpikir dia belum membuka sapu. Wajah Josh berubah. Kami berdiri di pinggir jalan, memandangi rumah kami. Jendela-jendela di lantai 2 menatap kembali pada kami seperti mata. Rumah tetangga sebelah. Aku melihat untuk pertama kalinya. Ukurannya sama seperti rumah kami. Kecuali itu atapnya bukan dari batu bata. Gorden-gorden di ruang tamu ditarik ke bawah tertutup. Beberapa jendela lantai atas tertutup. Pohon-pohon tinggi membuat rumah tetangga dalam kegelapan. Juga. Lewat mana? Tanya Josh, sambil melemparkan sepotong kayu untuk Petei kejar. 53 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM. Aku menunjuk ke jalan itu. Sekolah lewat jalan itu, kataku. Mari kita periksa. Jalanan menanjak miring. Josh mengambil satu cabang pohon kecil dari sisi jalan dan menggunakannya sebagai tongkat. Petei terus berusaha mengunyah sementara Josh berjalan. Kami tak melihat siapapun di jalanan atau di salah satu halaman depan kami lewati. Tak ada mobil lewat. Aku mulai berpikir seluruh kota itu kosong, sampai anak itu keluar dari balik bukit yang rendah. Dia muncul begitu tiba-tiba. Baik Josh dan aku berhenti di jalan kami. Hai, katanya malu-malu, melambai sedikit pada kami. Hai, jawab Josh dan aku pada saat yang sama. Lalu, sebelum kita menariknya kembali, Petei berlari ke anak itu, mengendus sepatu, dan mulai menggeram dan menyalak. Anak itu melangkah mundur dan mengangkat tangannya seolah-olah ia melindungi dirinya sendiri. Dia terlihat sangat ketakutan. Petei, berhenti, teriakku. Josh meraih anjing dan mengangkatnya, tapi ia terus menggeram. Dia tak menggigit, kataku anak itu. Dia biasanya tak menggonggong juga. Aku minta maaf. Tak apa-apa, kata anak itu, menatap Petei, yang menggeliat-geliat untuk keluar dari lengan Josh. Dia mungkin mencium bau sesuatu padaku. Petei, berhenti, teriakku. Anjing itu tak berhenti menggeliat. Kau tak ingin diikat, bukan? Oke sobat, sampai di sini dulu part 5. Cerita, Selamat Datang di Rumah Mati. Like cerita ini kalau kalian suka, dan di-share. Jangan lupa subscribe channel ini, agar mendapatkan notifikasi update untuk part selanjutnya. Selamat berimajinasi.